Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tomalak diu anungguruta Imam Masjid Darussalam Kenje yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati. Anungguruta Ustadz Multazam Baharuddin yang sejak beberapa hari yang lalu menghubungi saya, juga tidak luput saya muliakan dan saya hormati. Tomalabi unasang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyempatkan dirinya hadir di malam peringatan Isra Mi'raj yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Syukuri tahu lau dibuat tak Allah Ta'ala, sebab dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah tahu Nabi kesempatan buat tak kesempatan tak Allah Ta'ala malah serumun-rumun di masjid kita. Hampir mayoritas masjid di Indonesia malam ini memperingati hikmah peringatan Isra Mi'raj. Ini berarti bahwa perhatian pemerintah, perhatian masyarakat terhadap agama dian dua malah diharap. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini, utamanya di Masjid Darussalam Kenje, bisa terus kita pertahankan dan bisa kita kemudian tingkatkan. Kemudian selanjutnya merodap panga, utamanya lawan nungguruta maya dikuange di masjid kita andan dalek badan niya umelok mepak guru tahu melo tanpa saya hadir untuk memenuhi undangan nakan diu luluareu sahabat saya Ustadz Multazam yang tentu mewakili pengurus daripada Masjid Darussalam. Ini yang pertama. Yang kedua, materi yang akan saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini saya ambil dari dua kitab sangga ia di kitabwe dio di kamarku tidak lebih. Jadi saya pembacaannya terhadap materi ini hanya dua buku. Sanggana kitab pertama Al-Isra wal Mi'raj karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Ta'amulat fi Mu'jizatil Isra wal Mi'raj, mu'yartikani berarti renungan-renungan tentang kemujizatan Isra wal Mi'raj. 3 hari yang lalu sempat utali tadi kita di halamannya 124 halaman. Kemudian kitab yang kedua halamannya sebanyak 99 halaman. Mua ibaca nasa yang dihubungi tentu andegan nak waktu tak. Oleh karena itu saya coba akan mempersingkat ini isi buku melalui perenungan-perenungan yang kemudian utulis dalam sebuah tulisan. Jadi merodap panga engganana to malabiu. Saya malam ini membacakan hasil terjemahan daripada kedua buku yang saya baca. Alasannya adalah karena yaudi itu anda pada yang sinna
Jadi ibaratnya dia pepatah uang al ilmu fis sudur la fis sutur. Ya doktor dia mau pasangan nau tentu dia pasangan na lalam mediatena buang tania mu di dalam di buku. Yau dia tibalik duai. Yau dia buange sementara dua pak mi guru, maka peribahasa yang pantas untuk dilekatkan kepada saya adalah al ilmu fis sutur la fis sudur. Lalan dua di buku di pesangan upange anda pelalan di ate. Oleh karena itu ia mudah menjadi pertimbangannya, sehingga apa yang malau palam jadi sesena atau malam biu masih sepatnya terjemahan mawam mito basadio. Tapi mudah-mudahan sekalipun terjemahan atau nukilan-nukilan dari dua buku yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan dia barakakna, mudah-mudahan malatoi palambi sesuai dengan kebiasaan tak ini memperingati mauang muak mitama misa isele sekato mita di pembahasan. Insyaallah seperti itu. Dan atau malapiu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj ini ayatnya jelas, yaitu surah Al-Isra ayat 1 sebagaimana yang dibacakan oleh Kandi tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ingganana to malabiu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilalan di ayat wattaqallahu taala memulai kata-kata dengan kata-kata subhana yang berarti maha suci. Artinya apa? Setiap kata muak mempasumi firman, muak dia papasanna wattaqallahu taala yang dimulai dengan kata-kata subhana. Semua kata-kata yang berbunyi subhana dalam Al-Quran, maka kata-kata ini dimaknai tania kata-kata sembarangan pun. Ini maknanya sangat besar, maknanya sangat dalam, maknanya sangat fenomenal. Artinya apa? Wattunna dio Allah Subhanahu wa taala ma'uang subhanalladzi asra bi abdihi lailan dan seterusnya melo itau napa uang seakang-akangi ma'uang buat tak puang Allah taala bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini sesungguhnya banyak mengandung hikmah. Oleh karena itu, mengapa banyak mengandung hikmah? Karena ia dia peristiwa Isra Mi'raj tania elokna nabita, tapi murni elokna kuat taqwa Allah taala. Itu yang harus dipahami. Kemudian dia mitule mengapa dia peristiwa Isra Mi'raj diadakan di malam hari atau setengah daripada malam. Mengapa nanti peristiwa Isra Mi'raj diadakan pada siang hari, kemudian jatuh mitule mauang kenapa harus peristiwa Isra Mi'raj itu dilakukan beberapa malakalake wattuna mauang satu malam atau setengah malam, padahal ia watta pengallahu ta'ala naulaina perjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke langit, kemudian di Sidratul Muntaha dalam beberapa menit atau bahkan dalam beberapa detik saja. Kira-kira apa hikmah di balik ini? Mengapa
Anda Isra Mi'raj harus dilakukan pada malam hari, kenapa bukan pada pagi hari? Nah, itu yang mau dijawab. Jawabannya adalah peristiwa Isra Mi'raj ini masuk kategori mukjizat al-ghaibiyah. Ia sangat mukjizat ghaibiyah adalah mukjizat yang rahasianya ini andai boleh diungkap secara hakiki oleh manusia yang hanya memiliki akal. Jadi akal tak punya kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang dituntut oleh setiap orang Islam atau Muslim ini adalah mengimani sepenuhnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun ternyata dia disan sicok dari sejarah, kemudian hikmah dan kandungan dari peristiwa Isra Mi'raj, sicok sana sesungguhnya disapuang dibanding sesungguhnya hikmah ataupun rahasia yang dikandung daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian alasan yang mengapa Isra Mi'raj tidak diadakan pada siang hari? Apa mua alloi? Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj dia ketika melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan menggunakan burak. Apa yang dimaksud burak? Makurabi dijelaskan ini secara sederhana, tidak salah. Burak kan ibarat setengah video kuda putih tapi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Itu pendapat seperti itu. Artinya muak naita dia kaum Quraisy, oh Nabi tak menggunakan burak, kemudian dengan durasi yang sangat singkat melakukan perjalanan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba Nabi tak mencuri temawang, maka orang-orang Quraisy waktu itu akan semakin menentang Nabi dan akan mengatakan innama sukkirat absaruna. Orang-orang Quraisy akan berkata, naseher itadi mata tak Nabi Muhammad apa-apa nama dia perjalanan masih gatendi. Nah, itu kenapa alasannya. Inilah salah satu alasan kenapa Isra Mi'raj itu diadakan pada malam hari. Hingga nana to malabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mak dia mbau pituleang atau mak dia rupa to mitule mengapa dia peristiwa Isra harus dimulai dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, mengapa dan dibalik dari Masjidil Aqsa kemudian ke Masjidil Haram atau sebaliknya langsung ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak seperti itu? Alasannya adalah karena di dalam Masjidil Haram dia istilahnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Dia Ka'bah yang ditempati oleh jamaah haji atau jamaah umrah untuk melakukan tawaf. Ia mau dinilai oleh mayoritas ulama atau pandritata sebagai tempat yang paling mulia di bumi. Ya tomo di Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan heran muat dia riwayat mauang ia do Masjidil Haram dengan Ka'bah yang berada di dalamnya. Dia memang mempuang wattunna dia Nabi Adam alaihi salam. Dia to riwayat yang lain mengatakan ia do Masjidil Haram dia memang wattunna masana Nabi Nuh. Kemudian yang kita kenal dalam sejarah yang membangun Masjidil Haram dan kemudian pembangunan Ka'bah selanjutnya itu dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya. Yang menjadi alasannya kenapa Isra itu harus dimulai dari Masjidil Haram kemudian Masjidil Aqsa.
Kemudian ingganana tomalabiu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat mauang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, mengapa nana tapute tadi kuat nabi dapat tapong Allah taala masjidil aqsa, apa tu tadi kelebihannya di sana al aqsa. Al aqsa puang dalam bahasa Arab itu artinya al abad, yaitu tempat yang paling jauh. Ia dok diolok puango sebelum Islam hadir yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dok padangganna tuara diolok mai muak mandanggangi lambai mak balu-balu, tempat yang paling jauh ditempati untuk berdagang adalah di Al-Aqsa. Ia dok engyanna Palestina. Jarak antara Mekah dengan Palestina muak kalau kita tempuh dengan kendaraan apa diolo andapan yang otobuang, yang ada adalah kedelai, yang ada tentu adalah unta, kemudian yang ada adalah kuda. Muak sayang puangi pakai lau di Makkah lambi lau di Al-Aqsa yang ada di Palestina, maka perjalanannya besar kemungkinan ditempuh kurang lebih 2 bulan puang. Jadi timbang-timbang video puang jadi mi apa do karambona padangganna arak diolok masih belum sekolah salang itu sampai berdagang ke Al-Aqsa. Inilah kemudian kenapa menjadi alasan Al-Aqsa yang kita kenal dengan istilah al-ab'ad yang mutiu dia pang. Kemudian selanjutnya muat dia mitule mengapa Isra Mi'raj ini diadakan bersedih bungi ini, maka alasannya adalah karena peristiwa Isra Mi'raj banyak sekali hikmahnya pun, termasuk akan saya urai ini ke depan malam ini sesuai dengan waktu yang disediakan. Alasan yang kedua adalah pole todek mai puangi serumur-rumung mai rangi di sejarahnya bahkan hikmahnya Isra Mi'raj supaya di ate tae, supaya di keimanan tae bertambah boy puang. Oh, ternyata begini peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ingganana atau malabiu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa ia di peristiwa Isra Mi'raj andengi naulle di akal tak secara sempurna mencerna ini rapal lekba di pengetahuan tak tentang Isra Mi'raj ini masih sebatas kulit-kulit nalekba di kita dan seterusnya seperti itu. Kemudian ingganana atau malabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala muak dia mitule bomo kenapa, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi dengan istilah Isra dan Mi'raj kan gina di lembu pembahasannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ia dok watta kuang Allah taala meloi nabi tai nabi tak tanda-tanda kekuasaannya yang untuk kita lalan di Quran mauang linuriyahu min ayatina meloi nabi pitangan ni tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi dia to'o pendapat ulama mauang ia dok wattau meloi nahibur nabi tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mengapa namelo nahibur ipuang? Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj tantangan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras, semakin keras tantangannya, utamanya yang dirasakan dari ronrongan kaum Quraisy waktu itu. Ini lain buat cerita ma'idena dilanjutu lagi penalaran sejarah. Teringat diingarangi kapapuan mauang yaitu dalam proses dakwah Nabi ruwai tu'u na asingkan baginda Nabi di Bani
Bani Quraisy itu pernah mengasingkan secara sosial oleh Bani Muttalib dan Bani Hashim. Ruwedo rapang apa istilahnya diasingkan bahasa Mandarna Ustaz? Ya diasingkan, artinya di blokade, di embargo. Basido. Ande malah dan jam bantu tama umande bahkan dalam sejarah itu ya makanya banyak daun-daunan bahkan pelepa-pelepa kurna. Kemudian sebelumnya bomu mai cerita boy Nabi tak mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Mati amanaurena yang bernama Abu Talib, meninggal juga istri yang paling cintai yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian setelah itu dilanjut lagi ruwai puatta Allah Ta'ala Nabi tak nasiyo puatta Allah Ta'ala untuk berdakwah di Taif. Taif itu tidak terlalu jauh sebetulnya dari kota Mekah. Ternyata di Taif baginda Nabi juga mengalami penolakan keras dari ini. Ia mau salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melo mahibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah terbesar, mukjizat, salah satu mukjizat terbesar yaitu peristiwa Isra dan Miraj. Kemudian selanjutnya puang kita akan membahas tentang melo upalambien sesena atau balabiu, apa persiapan fisik dan mental baginda Nabi sebelum peristiwa Isra dan Miraj. Ternyata diupango sebelum peristiwa Isra dan Isra diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nautus watta Allah Ta'ala Jibril untuk menemui Nabi, dan kemudian Jibril membelah dadahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ia doatena Nabi tak pacing, kemudian setelah dibelah diberikanlah hikmah dan keimanan, ditambah keimanannya. Kenapa dikasih dan dikasih hikmah dan diberikan ditambah keimanannya? Alasannya adalah karena ia Nabi ta'o memang dipersiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala napa pacing idolo alaweta. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ini di dunia puang kita dia sebagai sabuana kuatta puang Allah Ta'ala macuasanna mua melo itu menghadap lau di kuatta puang Allah Ta'ala. Semita berusaha tahu untuk mapapacing alaweta di pamapacing ateta sebelum melakukan yang namanya ibadah yang untuk sabakna anna kira-kira dia yang sebelum itu sembahyang menjenne tahu, kemudian istighfar itu dan seterusnya. Kemudian ingganana atau malabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muak dia pitul yang pemawang pisah apa sebetulnya dia Nabi tae dibelah dadanya. Kalau dalam sejarah jawabannya adalah kurang lebih 4 kali. Yang pertama, Nabi dibelah dadanya di umur 3 tahun. Jadi buat tunna 3 tahun itu 1 bulan setelah dia ditinggal oleh yang merawat beliau namanya Halimatus Sa'diyah. Nah, apa hikmah dibalik pembelahan hati baginda Nabi yang pertama di umur 3 tahun? Alasannya adalah hikmahnya adalah meloi puatta puang Allah Ta'ala najarikan na persiapkan memang ini Nabi Muhammad menjadi manusia yang maksum, yang terbebas daripada dosa atau godaan setan. Kemudian peristiwa pembelahan dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada umur 10 tahun. Di mana kejadiannya di Mekah Mukarramah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa hikmahnya kenapa pada umur 10 tahun baginda Nabi lagi-lagi dibelah hatinya
dibelah dadanya, na cuci, kemudian diberikan hikmah, kemudian diperkuat lagi keimanannya. Tujuannya adalah supaya dia Athena Nabi tahu semakin mapacingi sebelum dia menganjak dewasa, karena biasanya orang dewasa di menghadapi tantangan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, kapan lagi terjadi pembelahan pada umur 40 tahun, tepatnya sebelum Nabi tak diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum baginda Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira sebagaimana yang kita kenal dalam sejarah. Apa kira-kira hikmahnya atau tadi unna Nabi Laboyo? Hikmahnya adalah karena melo ipuatta puang Allah Ta'ala Nabi puatta puang Allah Ta'ala Nabi tak kalam yang suci, yaitu kandungan-kandungan Al-Quran. Nah tentu baginda Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikul itu wahyu yang kita kenal sekarang ini Al-Quran, tentu harus idolo dalam keadaan suci bomo puang sebelum dia mengemban itu amanat selanjutnya. Ya bomo de alasan. Kemudian yang terakhir, kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu dibelah lagi dadanya pada umur Nabi kurang lebih 50 tahun. Pada kita ulas sejarah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj sesungguhnya pun terjadi pada tahun ke-11 atau 12 Hijrah. Artinya apa? Jadi Nabi takkan pada disanasang puang bahwa baginda Nabi ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu 10 tahun kemudian, berarti umurnya baginda Nabi waktu itu kurang lebih 50 atau 51 tahun. Hingga nana tu malabiu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utam baboy si cok puang, ini pertanyaan yang sangat lazim ini di masyarakat. Mek di sana itulah mauang ya di Nabi tahu wattunna melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sesungguhnya apa natongan di una berjalan ke kuasa Allah Ta'ala alawena, apakah baginda Nabi ini diperjalankan ruhnya saja atau badannya saja atau dua-duanya? Kami ini perbedaan pendapat. Dia mau uang ya dok Nabi tahu dia diperjalankan cuma ruhnya saja sementara badannya ada di dunia. Dia mau pendapat dua-duanya diperjalankan, badannya dengan ruhnya. Bagaimana pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Karena di pendapat puang saya hanya mengutip saja ini. Coba ditalik-talik boleh kena ayat imawan subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi abdun artinya hamba. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkaji ini ayat mauang ia duk sangat sabua ia pernah tonga-tonga menjadi sabua, ia sangat hamba kalau dia terdiri dari jasad dan ruh. Ande malah menjadi rupa tahu buat muak sanggak ruh. Anda te malah menjadi rupa tahu muak sanggak jasad. Harus bersama menyatu ini jasad dengan ruh, sehingga ia mudah menjadi alasan puangi bahwa peristiwa Isra Mi'raj menurut sebagian ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak salah dalam pembacaan saya, juga dengan Dr. Husni Taufik Abu Habib berpendapat mauang ia bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sesungguhnya Allah memperjalankan tubuhnya Nabi dan juga ruhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ia dok kapap parua pongon. Kemudian selanjutnya mulai perjalanan Isra. Mawang kita gena dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram, apa nama sigaten judul Nabi tak dari Masjidil Haram tiba-tiba tanda dari Masjidil Aqsa. Ternyata masih gay karena dia kendaraan yang dipakai. Inilah yang kenal mua dia mawang dia dok buruk
sejenis kuda, ya, kuda putih yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Dia basado tali-tali kita. Bagaimana bentuknya sesungguhnya Anda nggak berani apa namanya palambik lebih, karena tentu Anda nggak yakin dia biasa dia gambarnya dia di bayana apa sangana diolok mai bayana kanne jadi honde, tapi tanya kanne kuliah bawah artinya kanne dia di honde dia mau apa dia burak waktu masa begini. Belakangan setelah mitu lah Anda tak ada bahasa anuna burak, tapi itu yang nama rumah itu apa kira-kira dia dua kapan dok lau di apa nama gambar-gambarnya dimiliki oleh masyarakat awam. Inggadana atau malabiu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mode buruk sesungguhnya menjadi bukti kan sempak itu pun natentan di Quraisy apa nama Allah, masa cuma baginda Nabi ini mengendarai buruk malai di lau di Palestina atau di Masjid ada dalam hitungan beberapa jam saja mau minta setengah malam. Anda minta mah dia karena dari kaum Quraisy. Tapi kami tuh toy naisasan do na Quraisy pun mau ande malah dipercaya di Nabi paupon dari informasi Nabi Muhammad mau boleh bongi Nabi Muhammad lau di Masjidil Aqsa di Palestina dia hanya mengendarai apa nama burak. Tapi wattunna Nabi tule kemudian Nabi gambaran bahwa ia di Masjidil Aqsa bahasa yang bentuknya kemudian jumlah pintunya sekian baru kaum Quraisy itu percaya, bahkan umat Islam sahabat-sahabat jatuh tidak percaya waktu anda pertama dia kan apa semua sesuai dengan tradisi orang Arab. Kalau melakukan perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa itu tentu menggunakan apa intinya adalah 2 bulan perjalanan. Tapi ketika baginda Nabi malah buktikan banyak fakta-faktanya pun di dalam buku ini, tapi saya sengaja tidak hadirkan. Waktu na jawab baginda Nabi sebenarnya percaya, dan kemudian keimanan para sahabat waktu itu kemudian kembali kuat alhamdulillah, sehingga lambat laun peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga kemudian bisa oleh musuh baginda Nabi waktu itu, yaitu secara umum adalah kaum Quraisy. Kemudian jangan apa dengan sama dengan azabnya dapat deh. Iya, tambah sedikit deh. Ya, baik. Kemudian dilanjut puang apa hikmah kurang beda dibahas kena Isra dan Isra, yaitu perjalanan baginda Nabi dari Mekah ke Al-Aqsa, kemudian perjalanan Mi'raj, yaitu Mi'raj yang dilaksanakan di Baitul Maqdis. Mau dapat tulian buang mengapa tu dia, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengapai anna peristiwa Mi'raj di buangi harus dilaksanakan dari Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Kemudian setelah itu Nabi tak di langit, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus di Baitul Maqdis? Ini yang mau dijawab. Jawabannya adalah mua peristiwa Mi'raj tania dia di Baitul Maqdis, tetapi langsung dilakukan dari Masjidil Haram, kemudian langsung di langit. Kemudian setelah itu dia di Sidratul Muntaha, maka ini akan semakin menambah penentangan dari kaum Quraisy, semakin mendapat penentangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengapai ia mudah kenal, karena setelah peristiwa Isra Mi'raj kan cerita Nabi tak mau boleh atau yang gongian maita Isra Mi'raj Baitul Maqdis.
wisangi jumlahnya ini, kemudian mendapat penentangan, dijelaskanlah begitu. Nah, inilah hikmahnya kenapa peristiwa Mi'raj itu harus dimulai dari Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa, bukan langsung dari Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah ia dibuat tak Allah Ta'ala meloi napak guru tahu sebagai sabuah nama uang. Oh iya, dia Baitul Maqdis juga punya peran yang sangat penting kedudukannya dalam umat Islam. Artinya apa? Ia dibuat tak Allah Ta'ala meloi tahu napa tuduh bahwa yang hubungannya ada hubungan yang sangat erat antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ia mau tuang anadian jo papasan Nabi tak lalang hadis. Saya tidak kutip di sini tapi wengarang itu hadisnya. Mau uangi Nabi tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tashuddu ar-rihal la tushaddu ar-rihal mandak salah illa ila salasati masajidah. Muak lamba-lamba tau bang, utamanya dalam rangka berwisata, jalan-jalan. La tushaddu ar-rihal illa ila salasati masajid. Dalam ba kecuali laut da masyare yang kecuali dek dolo upim diolo dek talu yang illa ila salasati masajidah masjid hada. Maksudnya itu masjidnya Nabi tak dia di Madinah, wa Masjidil Haram, kemudian di Masjid Haram, wa Masjidil Aqsa. Artinya apa puan? Ia mutuna, ia dihadis dipahami oleh umat Islam mauang. Oh, mak dian dalek Nabi tak buat tak puang Allah Taala. Ia diuk tak puango dah dulu dipakai lamba jalan-jalan lau di Italia karena melo itu maita pasangana menara Pisa. Kemudian datang palamba itu di Amerika karena melo itu maita patung Liberty, atau lamba itu di Cina karena melo itu maita di sanga keajaiban dunia yaitu tembok Cina. Tapi pipindole puang muadian dalek Nabi buat tak puang Allah Ta'ala tempania ka memang ilalan di ateta muadian daleu melua sirupa puang Allah Ta'ala dio di masjidna masigina yaitu Masjid Haram dengan Masjid Nabawi yang ada di muadian modal leta momo lamba itu di Masjid Al-Aqsa pura dio silahkan lamba itu di Borobudur dan seterusnya. Dia dah sebetulnya katana dia papasan Nabi tak mama. Dan di Bali kan di Bali dia nopang. Dan bahkan banyak penduduk dunia ini tosuginya dia di lino anda perwana asam mina naik dai de yang dini di dunia anda perlu lamba di Makkah. Ini terbalik kehidupan orang Islam kalau begitu. Padahal semestinya anda malah di Bali pang harus ini pipin dulu dia mau lambe tolo di Makkah. Karena kan para desain mas sambaya tu di Makkah seapa itu kelipatan dibanding dek sambaya tak dini di Vanuatu. Hingga nana to malabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muat dia mitole seapa tu tak jarakna antara bumi dengan langit. Nah, itu mitole seapa tu jarakna sebetulnya? Jawabannya adalah muat miyakke to dini dek di linoi, di langit tapi kan mustahil itu kapal lambe di langit. Butuh perjalanan 500 tahun. Wah deh 500 tahun ya mati midate itu. Andai kata 500 tahun murtam. Ini kalau begitu ulama membahasakan mak dia rupa tau melo dai di langit silahkan persiapkan umurnya 500 tahun ya andai kapan dalam bang. Seperti itu jaraknya itu antara bumi dengan langit. Kemudian apa-apa yang diperlihatkan silahkan dibaca di internet karena di sana dia. Saya akan persingkat ini. Ya dok dalam peristiwa Mi'raj buang Isra dan Mi'raj, ya dok Nabi tahu dia beberapa peristiwa yang Nabi tahu memang kuat buang Allah Taala melalui pendampingan Jibril waktu itu. Dia Nabi tahu pelaku zina yang tentu dihukum. Kemudian datuk Nabi tak pelaku riba.
kemudian dia tahu pelaku fitnah. Termasuk kapan dia yang selalu menggosip, apalagi fitnah pasti Allah tahu ini menimbulkan orang yang banyak memfitnah itu ya bisa menimbulkan maledosiasi Allah. Artinya apa puan? Mengapa dia wattaqwa Allah Taala dalam hal ini baginda Nabi Allah memerintahkan kepada Jibril supaya Nabi Nabi tak segala hal yang ada baik di surga ataupun neraka. Jawabannya adalah ya perbuatan riba menyebar fitnah ia mode puange lambi lilinor lambi kiamat manini terus bermunculan di apa-apa. Artinya apa? Supaya ita dipuange umatna Nabi Muhammad malai itu diperhatikan, bahkan diperauna kuat tapong Allah Ta'ala yanne lalang alaweta. Bahkan kita berazam bertekad dengan sekuat tenaga bahwa ya Allah na'udzubillah jangan sampai saya terjerumus ke hal-hal yang tadi ini saya katakan, zina dan seterusnya. Ya mutudu alasannya kenapa ini diulas. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir dia panggil dalam peristiwa pertemuan Allah dengan Nabi di Sidratul Muntaha, kan pada di sana saya itu mau syariat yang terbesar yang diterima oleh baginda Nabi adalah perintah salat. Artinya apa puan? Bahwa satu-satunya ibadah yang kita kenal dalam syariat Islam ini yang diterima langsung di atas langit hanya perintah salat, zakat dan seterusnya itu atas di bumi. Kemudian bukti selanjutnya bahwa ia diusambayango nakala nasang ide syariat yang lain ini mau puasa dan semuanya inna buktina puan muak dihitung dio lalak Quran dio redaksinna dio sambayango maka mauwangi pandrita tak mauwang. Kemudian dia to'o pendapat ada pendapat yang mengatakan bahwa sementara zakat itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 43 kali, kemudian puasa dan haji disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Artinya apa puan? Muak dipasurumungi dio ayatnya zakat yang sebanyak 43 kali, kemudian ditambah boy masal dengan puasa dengan haji yang sebanyak 8 kali dengan puasa, itu jumlahnya sebanyak 60 ayat. Jadi beda mesai muak dipasirumungi tatai dikala dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang salat. Artinya apa? Bahwa ia mudi salah satu bukti bahwa ia duk sambayang kuang ande malah dicapa-capa di lalan di kehidupan kita. Mudah-mudahan malai dipogau kuang utamanya di sangat sambayang di bawat kue karena yang sebagai modal tak untuk mengarungi kehidupan. Mudah-mudahan apa sangana Nabi tahu masih kuat tak pengalau ta'ala malah simita dia waktu tak malah main di masjid nak kuat tak pengalau ta'ala untuk melaksanakan. Termasuk ini muncul perasaan yang sangat gembira dari saya secara pribadi deh. Ini kader masa depan ini kenje masa depan umat Islam ini ada di adik-adik saya ini. Waduh, mudah-mudahan puan ngai mie anu guruta kemalak biu iya peraluangan ini lokot tak pengalat tale di lungi. Mudah-mudahan dia jarin apa jarin asang ini kan diu siapa di ini mana menjadi generasi. Karena saya bulan lalu khutbah di Masjid Raya Bonde ITE di Puange sudah banyak sekali ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak dihitung-hitungi puang dia termasuk kapan dia baru-baru dirangi Syekh Ali Jabir dari tahun 2000 ke tahun 2001 dia Puange
dia mulakbi hampir 300 ulama yang meninggal di seluruh dunia sangga tahun 2020 itu depan. Artinya apa? Ya, muak mati ulama berarti tanda-tanda di puangnya mauang ini ilmu akan tercabut dari umat. Tapi ya dia gena apa sangana jangan kemudian kita ini ketika mendengar di hadisna Nabi tak mauang tanda-tanda di Allah na cabut ilmu di suatu kaum itu dengan mematikan ulama, kemudian kita sebagai hamba Allah ini mau sabuat nana kuat Allah tanpa mawang ya ndak mau masuk ndak mau yang harapan. Artinya hadis ini jangan dipahami mawang itu tanpa putus asa tahu puang, kemudian malam manyawai tahu. Semestinya ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk melakukan regenerasi, untuk melakukan yang namanya ini kaderisasi, kader para lubangnya. Dan saya tahu betul prinsip-prinsip ini, bahasa yang saya gunakan ini sesatnya dekat diun mutazam, dan ini sering kita diskusikan bahwa seluruh umat Islam harus memikirkan gitu ini Bang, karena dalam dunia pesantren sesungguhnya saya juga banyak belajar itu mauang. Dan di ruang pangi andang atau di mataku pesantren di sul. Dan di ruang ini di sulsel pesantren besar tap pana mate panritana mate tobi pesantren. Apa sababnya puan? Karena kira kemungkinan besar jadi panritana nalupe makader anak-anak apa-apona untuk menjadi penerus selanjutnya. Nah inilah yang kemudian saya khutbahkan di bulan lalu di Masjid Raya Mauang. Jadi hadis jangan disikapi dengan pesimis, tapi harus kita optimis bahwa Masjid Darussalam Kenje harus mengkader generasi ini. Orang tua harus mendukung di program Mauang. Kan sebetulnya dipahami doa ayatnya pada Allah Ta'ala mauang walau lana faru min kulli firqatin liyatafaqahu fid din, kan dipahami secara sederhana dia 5 anak tak dah di bawah nasa ngilau di jurusan agama patim dia ngilau mesamu lau di agama mak ndem ala tipere nasa lau di agama mak dia anak tak 5 sok naik hidup 5 mande malah di 5 lo di jurusan agama nasa yang mesamu malah mengaji di ini mendampingan nunggu. Bisa jadi ini anak yang satu yang mereka apa matare imesa di mata lalam mani di surga. Saya selalu berani mengatakan itu. Belum tentu ya anak tak kena apeu malah pasalam kira-kira mungkin selamat tuh di dunia karena dengan 4 orang ini dia mungkin mendapatkan kesuksesan dunia sugi, tapi belum tentu malah itu apa selamat mani di akhirat. Ya mudah maksudnya doa ayat bahwa sicok ni tadi sebagian ni tadi makna Muhammad najurkan bahwa lama guru agama apa yang penting dia liyunziru qaumahum idahum raja'u ilaihim, tujuannya adalah untuk memberikan peringatan. Ya mutu dok kapan pun ya malah pasalam dia selida atau balabiu. Jadi hingga ini mudah-mudahan dia ya Allah adik-adik semuanya menjadi generasi topeng wangi pajari nasa ngedekan diwe menjadi generasi paling tidak di Kenje. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Roda panga yang di kesalahan tentu kusadari buang saya masih dalam belajar dan saya berharap makjian di kesalahan kupangnya tentu nana tak Quran mengguru tak Ustaz Multasan juga akan negur saya. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih banyak atas segala kesempatan, mudah-mudahan yang barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.